Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-temanku semua. Berjumpa lagi saudaraku semua. Berjumpa lagi dengan BJM Channel Bawang Merah. Nah, teman-temanku semua, hari ini tadi tepatnya hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 28 Desember 2025. Dalam kesempatan kali ini, teman-temanku semua, saya tidak memberikan informasi update harga ya, karena memang informasi update harga sudah saya sampaikan di awal tadi ya, di beberapa video di pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah, kali ini saya akan memberikan prediksi untuk harga bawang merah di hari besok. Nah, teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang prediksi, kira-kira bagaimana prediksi di hari besok? Nah, kembali prediksi saya sampaikan bahwasanya di prediksi kemarin untuk harga hari ini ya, ini saya sampaikan bahwasanya prediksi stabil ya, prediksi stabil. Lantas bagaimana yang terjadi hari ini tadi di beberapa pasar? Apakah sesuai stabil? Apakah ada kenaikan atau ada penurunan sebaliknya? Nah, teman-temanku semua, mari kita bahas, mari kita kupas satu persatu dari beberapa pasar, situasi kondisi pasar dan harganya apakah stabil seperti yang saya prediksikan. Nah, pertama ada pasar Johar Semarang. Hari ini teman-teman semua, nah kembali ke situasi kondisi ya. Kemarin sudah kita bahas. Hari ini ada kaitannya dengan situasi kondisi ya. Namun ini nanti tetap kita fokus pada prediksi. Nah, situasi kondisi yang terjadi hari tadi di pasar Johar Semarang ya. Hari tadi pemasukan sedikit berbeda sama sekali dengan beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu selalu saja full total, hari ini sedikit. Nanti bagaimana dengan situasi kondisinya? Situasi kondisi pasar terlihat sepi. Nah, inilah pentingnya situasi kondisi pasar yang jenengan harus tahu. Nah, ini yang terjadi di pasar Johar Semarang. Lantas bagaimana harganya? Harga masih cenderung stabil, tetapi ada sedikit perubahan ya. Perubahan terlihat pada bawang yang berukuran super cross. Ada pengurangan harganya sedikit, ada pengurangan harganya sedikit. Seperti itu. Tapi kalau kita ambil secara merata, secara keseluruhan, masih bisa dibilang stabil. Tetapi untuk bawang yang berukuran super cross-nya memang ada penurunan. Ya, kemarin tertinggi di angka 34.000, hari ini 33.000. Ini yang terjadi di pasar Johar Semarang. Kemudian bagaimana dengan pasar lainnya? Ada pasar bawang merah Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Ya, dari segi pemasukan sama dengan kemarin, teman-teman semua ya, kurang lebih 1.300 karung. Kemudian bagaimana dengan situasi kondisi dan harganya? Situasi kondisi pasar hari tadi kalau dibilang ramai sekali juga tidak terlalu ramai, tapi masih cukup lumayan ramai. Pergerakan pasar juga terlihat masih cukup lumayan cepat, transaksi jual beli lancar, harga stabil, ya harga stabil, belum ada perubahan lagi. Nah, harga stabil mendekati akhir bulan, mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan minimal stabil, cenderung ada kenaikan, dan di awal bulan nanti mudah-mudahan ada kenaikan secepatnya. Mudah-mudahan saja, amin. Nah, ini yang terjadi di pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Kemudian bagaimana dengan pasar lainnya? Ada pasar Induk Keramat Jati Jakarta Timur. Teman-teman ke semua, hari tadi di pasar Induk Keramat Jati Jakarta Timur, ingat ya, pemasukan 21 mobil. Jangan sampai jenengan ada manipulasi, jenengan mendapatkan informasi yang sudah dimanipulasi, yang pemasukan mungkin hari ini, yang pasti hari ini 21 mobil, dibilangnya tidak sampai 21 mobil, seperti itu. Kemudian bawang ini berasal dari panenan beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada bagaimana dengan situasi kondisi pasar? Situasi kondisi pasar, alhamdulillah hari tadi masih cukup lumayan ramai, pergerakan juga masih terlihat lumayan cepat, transaksi jual beli lancar, harga stabil, ya harga stabil, belum ada perubahan yang signifikan. Nah, itu dari pasar Induk Keramat Jati Jakarta Timur. Kemudian bagaimana dengan pasar bawang merah Probolinggo Jawa Timur? Nah, pasar bawang merah Probolinggo Jawa Timur pun juga tidak berbeda jauh dengan beberapa pasar yang lain ya. Harga cenderung stabil, situasi kondisi pasar masih cukup lumayan ramai, pergerakan juga lumayan cepat, transaksi jual beli lancar, harga cenderung stabil, seperti itu ya. Ini yang terjadi di 4 pasar, rata-rata stabil sesuai dengan apa yang saya prediksikan di hari kemarin. Nah, sekarang bagaimana untuk prediksi di hari besok, teman-teman semua? Kita tahu tadi sudah ya, situasi kondisi pasar dari beberapa pasar, situasi kondisi dan harganya. Nah, kalau kita melihat situasi kondisi yang terjadi di beberapa pasar, teman-teman semua ya, kita lihat pertama dulu dari segi pemasukan. Pemasukan kalau hari ini tadi, teman-teman semua ya, tidak terlalu banyak seperti beberapa hari yang lalu ya,
Yang pertama, pasar jual Semarang ini selalu saja full total. Hari ini pemasukan sedikit. Kemudian dari Sukomoro Nganjuk Jawa Timur, pemasukan juga sama dengan hari kemarin, kurang lebih 1.300 karung. Kemudian di pasar Indok Kramat Jati pun juga cenderung stabil pemasukannya. Hari tadi masuk sebanyak 21 mobil. Begitu pula yang terjadi di pasar Palmerah Probolinggo Jawa Timur. Nah, ini dari segi pemasukan. Dari segi situasi kondisi pasar, rata-rata masih cukup lumayan ramai. Ya, pergerakan cepat. Transaksi jual beli lancar. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu situasi kondisi pasar dan harganya, kira-kira bagaimana untuk prediksi di hari besok? Teman-teman semua, tadi barusan saya tanya-tanya ke beberapa teman yang saya percaya ya, bahwasanya panenan di beberapa daerah di Jawa Tengah ini memang sudah mulai menipis, sehingga terjadilah pengurangan pemasukan di pasar jual Semarang. Seperti itu. Karena memang fokusnya nanti pemasukan dari panenan beberapa daerah di Jawa Tengah, fokusnya nanti pemasukannya pasti ke pasar jual Semarang dan beberapa pasar yang lain. Nah, pasar jual Semarang sendiri sudah terlihat pemasukan sedikit dikarenakan ya memang panenan sudah mulai menipis di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti itu. Begitu pula di beberapa daerah di Jawa Timur ya, terutama daerah Nganjuk, ini memang sudah mulai menipis. Ya, dan banyak sekali teman-teman semua ya, perlu jenengan amati, perlu jenengan tahu ya, banyak sekali dari beberapa pasar ini masuk bawang-bawang yang satu gagal panen. Kemudian juga dari segi kualitasnya kurang bagus. Seperti itu. Karena memang dampak cuaca. Cuaca kadang-kala hujan deras, kemudian panas, hujan deras lagi, panas lagi. Nah, ini yang membuat kualitas bawang ini tidak bisa normal 100%, seperti itu. Nah, ini yang terjadi dari segi pemasukan. Lantas kalau kita sudah tahu keseluruhannya, kira-kira bagaimana ya? Yang pasti panenan di beberapa daerah sudah mulai menipis. Saya yakin pemasukan untuk besok pun juga sudah mulai berkurang. Nah, ini kan satu pertanda bahwa saya dengan semakin sedikitnya panenan, ini ada peluang harga ini akan ada kenaikan. Kira-kira bagaimana untuk hari besok, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kalau kita sudah tahu tadi ya, sudah kita bahas tuntas ya. Untuk besok ini, saya berpikiran atau saya cenderung memprediksikan harga bawang di hari besok ini sudah mulai ada kecenderungan harga naik. Harga ini sudah ada kecenderungan akan naik harganya. Entah berapa besok ini naiknya. Jadi kesimpulannya minimal stabil. Minimal stabil, batas limitnya minimal stabil, cenderung ada kenaikan entah berapa naiknya besok. Seperti itu. Kalau turun lagi sepertinya kok berat. Tapi kita tidak tahu juga ya apa yang bakal terjadi di pasar, beberapa pasar untuk hari besok. Kita juga nggak tahu persis ya. Ini kan sebatas prediksi, teman-teman semua. Prediksi kan bisa jadi salah, prediksi pun juga bisa jadi benar. Seperti itu. Jadi nggak bisa memastikan lah, hanya prediksi. Jadi minimal besok ini stabil, minimal stabil. Kemudian masih ada kemungkinan harga ini ada kenaikan, entah berapa naiknya. Nah, itu tadi prediksi dari saya, teman-teman semua. Kira-kira menurut jenengan bagaimana? Apakah besok ini ada kenaikan yang signifikan? Kalau memang ada kenaikan yang signifikan, kira-kira apa alasannya? Kalau jenengan memprediksikan mungkin sebaliknya ya, ada penurunan, kira-kira berapa turunnya dan kira-kira apa alasannya? Oke, itu tadi prediksi dari saya, teman-teman semua. Sekali lagi saya tegaskan, untuk hari besok ini minimal stabil, ada kemungkinan harga ini ada kenaikan. Ya, kalau turun kayaknya kok sudah berat turunnya, seperti itu. Tapi kenaikan pun juga tidak terlalu signifikan teman-teman di hari besok ini ya. Mungkin sedikit kenaikan, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itu tadi prediksi dari saya, manakala ada kurang lebihnya, ada salah kilap serta dosa saya dalam memberikan prediksi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.